Mausinram adalah sebuah desa yang terletak di negara bagian Meghalaya, India, dan dikenal sebagai tempat dengan curah hujan tertinggi di dunia. Terletak di daerah pegunungan Khasi, Mausinram berada pada ketinggian sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut. Mausinram mencatat curah hujan tahunan yang sangat tinggi, seringkali melebihi 4.670 mm, sekitar 184 inci. Hujan ini terutama terjadi selama musim muson, yang berlangsung dari Juni hingga September, ketika angin muson barat daya membawa kelembapan dari Laut Arab. Mausinram berada di lereng timur pegunungan Khasi dan memiliki iklim subtropis lembab. Topografi berbukit dan kedekatannya dengan Laut Arab menyebabkan curah hujan yang sangat tinggi. Hujan yang berat dan frekuensinya yang tinggi berkontribusi pada vegetasi yang subur dan hutan tropis di daerah tersebut. Wilayah sekitar Mausinram sangat kaya akan flora dan fauna. Hutan di sekitarnya merupakan rumah bagi berbagai spesies tanaman dan hewan, termasuk beberapa spesies langka dan endemik. Hujan yang melimpah mendukung pertumbuhan vegetasi yang lebat dan ekosistem yang beragam. Mausinram dihuni oleh masyarakat Khasi, salah satu kelompok etnis di Meghalaya. Mereka memiliki budaya dan tradisi yang kaya, yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan alami mereka. Kehidupan sehari-hari masyarakat di Mausinram seringkali beradaptasi dengan curah hujan yang tinggi, dan banyak rumah tradisional mereka dilengkapi dengan sistem saluran air untuk mengatasi banjir. Karena curah hujan yang sangat tinggi, penduduk Mausinram telah mengembangkan teknik tradisional untuk mengumpulkan dan menyimpan air hujan. Sistem ini sering melibatkan saluran air dan penampungan yang dirancang untuk memanfaatkan dan menyimpan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Mausinram menarik perhatian wisatawan karena statusnya sebagai lokasi dengan curah hujan tertinggi dan pemandangan alam yang menakjubkan. Wisatawan sering datang untuk melihat keindahan alam dan merasakan pengalaman tinggal di salah satu tempat dengan kelembapan tertinggi di dunia. Secara keseluruhan, Mausinram adalah contoh unik dari pengaruh iklim pada lingkungan dan kehidupan manusia, serta menunjukkan bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ekstrim. Masyarakat Mausinram, yang merupakan bagian dari suku Khasi di Meghalaya, India, memiliki kebiasaan, kesenangan, dan kegemaran yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan alami dan iklim mereka. Rumah-rumah tradisional di Mausinram dirancang khusus untuk menghadapi curah hujan yang tinggi. Banyak rumah memiliki atap yang miring dan saluran air untuk mengalirkan air hujan dari atap. Struktur rumah juga sering dibuat dari bahan-bahan yang tahan terhadap kelembapan. Masyarakat menggunakan sistem penampungan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti minum dan memasak. Saluran air dan wadah penampung yang diletakkan di sekitar rumah sangat umum. Karena tanah di Mausinram sangat subur akibat hujan yang melimpah, pertanian adalah aktivitas utama penduduk. Mereka menanam padi, jagung, kentang, dan berbagai sayuran. Teknik pertanian yang mereka gunakan seringkali mengandalkan pola musim hujan. Banyak keluarga memiliki kebun kecil di sekitar rumah untuk menanam sayuran dan tanaman obat. Masyarakat Khasi merayakan berbagai festival yang melibatkan tarian dan nyanyian tradisional. Contoh festival yang dirayakan adalah Behdinglam, festival panen yang melibatkan prosesi, tarian, dan doa untuk kesuburan tanah. Ritual dan upacara keagamaan juga memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Khasi memiliki kepercayaan dan praktik spiritual yang dipengaruhi oleh alam dan kekuatan spiritual. Musik adalah bagian integral dari budaya Khasi. Alat musik tradisional seperti ksing, gitar tradisional, dan dol, drum, sering digunakan dalam perayaan dan upacara. Musik ini mencerminkan kehidupan sehari-hari dan mitologi masyarakat. Tarian tradisional juga sangat populer, terutama selama festival. Tari-tarian ini sering menggambarkan cerita rakyat dan tradisi lokal. Kegiatan sosial seperti berkumpul dengan keluarga dan tetangga, serta merayakan berbagai acara komunitas, adalah bagian penting dari kehidupan mereka. Ini sering melibatkan makan bersama, berbagi cerita, dan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas. Masyarakat setempat juga menikmati keindahan alam sekitar mereka. Berjalan-jalan di hutan, mengunjungi air terjun, dan menikmati pemandangan alam adalah kegiatan yang menyenangkan. Masyarakat Mausinram terampil dalam membuat berbagai kerajinan tangan, seperti tenunan dan ukiran. Kerajinan ini seringkali diproduksi untuk penggunaan sehari-hari atau untuk dijual sebagai barang seni. Mereka mengenakan pakaian tradisional yang sering dibuat dari bahan lokal. Pakaian ini biasanya dihiasi dengan desain dan pola yang mencerminkan budaya mereka. Secara keseluruhan,
Kebiasaan dan kesenangan masyarakat Mausinram mencerminkan cara hidup yang sangat terhubung dengan lingkungan alami mereka. Mereka telah mengembangkan cara-cara unik untuk mengatasi tantangan curah hujan yang tinggi sambil merayakan budaya dan tradisi mereka dengan cara yang penuh warna dan beragam. Desa Maunsirun dikenal dengan beberapa praktik unik terkait kebebasan nyuntik apem dan struktur sosialnya. Di desa ini, terdapat kebiasaan yang memungkinkan kebebasan relatif dalam hal hubungan nyuntik apem dan struktur keluarga, yang berbeda dari norma-norma konservatif di banyak bagian India. Desa Maunsirun menganut sistem matrilineal, yang berarti bahwa garis keturunan dan warisan diturunkan melalui ibu. Ini menciptakan struktur sosial yang berbeda, di mana wanita memiliki posisi yang lebih dominan dalam masyarakat. Sistem ini memberikan wanita kekuasaan lebih dalam hal keputusan terkait hubungan dan kehidupan keluarga. Dalam konteks matrilineal, hubungan nyuktik apem dan keluarga bisa lebih terbuka dibandingkan dengan sistem patrilineal yang lebih umum di banyak bagian India. Sebagai contoh, hubungan nyuntik apem sebelum sah tidak dianggap tabu dalam beberapa kejadian, dan struktur keluarga mungkin lebih fleksibel. Pernikahan di Maunsirun mungkin memiliki aturan yang berbeda dibandingkan dengan norma-norma di masyarakat India yang lebih luas. Beberapa praktik pernikahan bisa melibatkan fleksibilitas dalam hal pemilihan pasangan dan struktur keluarga, berkontribusi pada pandangan yang lebih terbuka terhadap nyuntik apem. Meskipun terdapat kebebasan relatif di desa ini, norma sosial masih memengaruhi perilaku individu. Struktur sosial matrilineal memberikan ruang bagi kebebasan yang lebih besar, namun ada batasan yang diatur oleh tradisi dan adat istiadat setempat, jadi jangan kaget jika di sini panjenengan banyak gadis rasa jande dan anak tanpa bapak. Secara hukum, India memiliki peraturan dan kebijakan yang mengatur perilaku nyuntik apem, dan kebijakan ini bisa berbeda dari satu negara bagian ke negara bagian lain. Meskipun kebebasan nyuntik apem di Maunsirun mungkin lebih besar dibandingkan dengan banyak tempat lain di India, hukum nasional dan kebijakan lokal tetap berlaku. Seiring dengan globalisasi dan modernisasi, norma-norma sosial di desa Maunsirun mungkin mengalami perubahan. Pengaruh luar bisa mempengaruhi pandangan lokal tentang nyuntik apem dan hubungan. Desa ini merupakan bagian dari komunitas etnis yang unik, dan praktik kemistisan di Maunsirun mencerminkan kepercayaan dan ritual yang khas dari budaya mereka. Di Maunsirun, kemistisan sangat terhubung dengan kepercayaan tradisional dan spiritualitas lokal. Masyarakat desa ini sering mempraktikkan kepercayaan animisme, di mana mereka percaya bahwa segala sesuatu, termasuk objek dan elemen alam, memiliki roh atau kekuatan spiritual. Ritual adat di Maunsirun biasanya melibatkan berbagai upacara untuk menghormati roh leluhur, dewa-dewi, dan kekuatan alam. Upacara ini sering dilakukan untuk memastikan keberuntungan, kesehatan, dan kesejahteraan komunitas. Misalnya, upacara untuk meminta perlindungan dari roh jahat atau meminta hasil panen yang baik. Dukun atau pemuka spiritual memainkan peran penting dalam masyarakat Maunsirun. Mereka dianggap sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia spiritual. Dukun dapat melakukan ritual penyembuhan, memberikan nasihat spiritual, dan melakukan peramalan. Ada juga ritual yang dilakukan pada waktu tertentu dalam setahun, seperti saat musim panen atau selama festival tertentu. Ritual ini sering melibatkan tarian, nyanyian, dan persembahan untuk menghormati kekuatan alam. Di Maunsirun, berbagai simbol dan artefak digunakan dalam praktik kemistisan. Ini termasuk patung, lukisan, dan benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan spiritual atau ritual khusus. Ada tempat-tempat tertentu di desa yang dianggap suci atau memiliki kekuatan spiritual khusus. Tempat-tempat ini sering digunakan untuk melakukan ritual dan upacara. Meskipun Maunsirun memiliki tradisi kemistisan yang kuat, pengaruh dari agama-agama besar seperti Hindu dan Buddha juga dapat terlihat dalam beberapa praktik dan ritual. Integrasi budaya ini menciptakan campuran unik dari kepercayaan lokal dan agama yang lebih besar. Seiring dengan modernisasi, ada kemungkinan bahwa praktik kemistisan di Maunsirun mengalami perubahan atau adaptasi. Masyarakat mungkin mulai menggabungkan elemen modern dengan tradisi lama. Globalisasi dan akses informasi yang lebih besar dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat Maunsirun memandang dan mempraktikkan kemistisan mereka. Pengaruh luar dapat membawa perubahan dalam cara mereka mempertahankan dan melanjutkan tradisi mereka. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan perubahan sosial, mungkin ada ketegangan antara menjaga tradisi kemistisan dan beradaptasi dengan dunia modern. Secara keseluruhan,
Kemistisan di desa Mount Shirun merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan budaya masyarakatnya. Praktik ini mencerminkan kepercayaan lokal dan spiritualitas yang mendalam, serta berinteraksi dengan perubahan sosial dan budaya yang lebih luas. Nama, Mount Shirun, mungkin berasal dari bahasa lokal atau nama yang terkait dengan kelompok etnis yang mendiami desa tersebut. Di Assam, nama-nama desa seringkali memiliki akar dalam bahasa asli atau dialek setempat, mencerminkan sejarah dan budaya lokal. Seperti banyak desa di Assam, Mount Shirun kemungkinan memiliki sejarah yang berkaitan dengan migrasi dan pemukiman awal oleh kelompok etnis lokal. Wilayah Assam dikenal dengan keanekaragaman etnis dan budaya, dengan berbagai kelompok yang menetap di daerah tersebut selama berabad-abad. Masyarakat desa biasanya bergantung pada pertanian dan aktivitas tradisional lainnya. Kegiatan ekonomi utama mungkin termasuk bercocok tanam, berburu, dan kegiatan sehari-hari yang mencerminkan gaya hidup yang beradaptasi dengan lingkungan alam mereka. Masyarakat Mount Shirun kemungkinan merupakan bagian dari kelompok etnis yang lebih besar, seperti Bodo, Karbi, atau kelompok etnis lainnya yang mendiami wilayah Assam. Setiap kelompok etnis memiliki tradisi, bahasa, dan budaya sendiri yang membentuk identitas mereka. Di banyak desa di Assam, struktur sosial seringkali didasarkan pada sistem klan atau keluarga besar, di mana norma-norma adat dan tradisi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Seperti banyak bagian India lainnya, Assam juga terpengaruh oleh masa kolonial Inggris. Pengaruh ini dapat terlihat dalam beberapa aspek administrasi dan infrastruktur, meskipun dampaknya mungkin berbeda di desa-desa kecil seperti Mount Shirun. Selama dekade terakhir, modernisasi dan perubahan sosial telah mempengaruhi kehidupan desa di Assam. Infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi dapat mengalami perubahan yang memengaruhi cara hidup masyarakat Mount Shirun. Masyarakat Mount Shirun kemungkinan memiliki berbagai tradisi dan ritual yang mencerminkan kekayaan budaya mereka. Ini termasuk festival lokal, ritual keagamaan, dan praktik budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada upaya untuk mempertahankan dan melestarikan budaya dan tradisi lokal di tengah perubahan sosial dan ekonomi. Organisasi lokal atau komunitas sering berperan dalam menjaga warisan budaya mereka. Secara keseluruhan, sejarah dan asal-usul desa Mount Shirun mencerminkan perjalanan panjang dari pemukiman awal, budaya lokal, dan adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Meskipun informasi spesifik mungkin terbatas, konteks umum ini memberikan gambaran tentang bagaimana desa ini mungkin berkembang dan beradaptasi seiring waktu.